Kita akan segera menyaksikan drafting pace di match final upper bracket. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Kagendra untuk bisa membalikkan keadaan? Wih, membalikan. Jadi pengen ikutan dong. Tapi kalau aku ikutan, ntar aku baliknya ke sana dong. Jangan dong. Baliknya ke sana keluar sih. Oke, yaudah dadah. Jadi guys, Radit ngekes sendiri ya. Jangan. Oke, drafting pace game number 2. Final upper bracket dimana kali ini berpindah posisi. Kagendra di first pick dengan Angela dan juga Alpha yang mereka hilangkan. Chip lagi-lagi menjadi hal yang selalu kita lihat nih ya. Itu rubah itu nangkring terus tuh di second band picknya tuh ya. Selalu muncul terus soalnya. Nggak gitu sih. Enggak ya. Tapi kali ini Fanny di band. Oke, nah kita tahu nih kayaknya dua-duanya respect nih. Benar. Respect. Nah, tapi soalnya kita bisa tahu ya dari tim Liquid Academy kemarin, si Player 7 pun juga ada mainkan Alpha. Yep. Dari Ronnya sendiri pun juga bisa. Jadi kayak yaudah daripada kita pushing, mending kita tutup aja. Dan bahkan kali ini Fanny di game pertama kagak dilepas juga kagak dipakai. Iya, dan wow, ini sih dengan Fanny yang udah di band, Suyo masih ada dan kayaknya Suyo bakal jadi pilihan yang terakhir untuk tim Liquid Academy ya. Berarti tinggal kita menebak satu pilihan hero dari Kagendra nih. Apakah Matilda? Dan ya, Matilda ternyata langsung dihilangkan. Ini harusnya Suyo last band dan membuka Poveus untuk first pick harusnya. Tapi ya bisa juga ya kayak Link ataupun Hayabusa, knowing dua-duanya emang bisa pakai. Tapi balik lagi kayak siapa yang bisa dapetin duluan. Kalaupun mereka nge-ban salah satu assassin misalkan Link ataupun Hayabusa, first pick definitely ke arah Poveus. Tapi ternyata dua-duanya dilepas, mereka lebih memprioritaskan menutup ke arah Yip. Ya, ini menarik nih. If yang nggak ada ya pasti ini bakal ada Gatot Kaca dan juga Poveus dari kanan. Masalahnya Suyo ini nggak boleh dilepasin juga sih, jadi hero yang mahal banget. Ini drafting piece yang bagus banget dari coachnya Liquid Academy ya. Aku suka banget nih ngeliat mereka selalu bisa ngebaca kira-kira potensi hero yang paling power dari Kagendra tuh bakal ke arah mana. Dan ini jadi dilema karena kalau ngambil Suyo pasti Gatot atau Gatot Poveus udah pasti diambil. Dan ya Suyo yang diambil harusnya Gatot Poveus ya, harusnya ya. Tapi Gatot Khalid juga nggak menutup kemungkinan bisa muncul sih. Nah, dua itu emang udah bisa diambil juga karena mengingat kayak dua hero yang dapat bisa nge-support secara keras pun juga Angela Matilda pun juga sudah tutup. But let's see aja nanti hasilnya bakalan apa ataupun mungkin mereka memilih mau ke arah Tusin baru mau sebut ya. Mereka juga prioritaskan ke arah sana. Berarti ini adalah kesempatan buat teman-teman dari Kagendra, mereka damage dealer yang emang udah ada. Apakah kita perlu bahan Khalid Gatot? Itu menjadi pilihan cukup menarik juga. Tapi kadang-kadang harus lebih berwaspada juga soalnya tahu CC-nya bisa tarik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mid lanernya juga bisa diambil terlebih dahulu, mungkin ke arah Vexana ataupun Aurora, itu menarik. Oke, ini Nathan dulu boleh sih. Nathan sama Chow juga oke banget. Mereka mau main Gatot. Sebenarnya tadi aku bilang Chow kenapa? Karena Jushin itu power banget buat ke arah fighter-fighter, contohnya kayak Gatot Kaca, kayak ke arah Poveus. Itu juga bakal kuat banget. Tapi kalau ketemu sama fighter kayak Chow yang punya disability banyak, dia bakal kerepotan sendiri gitu karena bakal jadi target The Way of Dragon juga kan. Susah juga buat dijangkau lantern flare-nya. Tapi ya Harit yang muncul, mereka mau menekankan lagi early game power-nya dari Kagendra. Gatot Kaca ini masih fleksibel, bisa XP, bisa roam. Jadi jawaban apa dari tim Liquid Academy ID nih untuk di pick ketiga mereka? Karena udah ada side laner, mid laner, gold atau jungle dulu nih yang akan diambil. Menarik sih kalau misalkan mereka ngambil ke arah Nathan ya, soalnya berhubungan udah tahu lawannya Hari juga. Tapi tidak melupakan kalau misalkan bukan Link, bukan Hayabusa, tetapi Nolan lah yang menjadi sebuah pilihan di sini. Iya, dan memang udah sering banget kita lihat di competitive scene. Untuk Suyo ini selalu bisa diantisipasi early game pressure-nya oleh Nolan ya, yang punya mobilitas tinggi juga, early game advantage dia karena dia bisa farming di area jungle juga cepet gitu dengan goats-nya. Dan ya dengan Nolan yang diambil berarti ya mau nggak mau ini bakal menghilangkan banyaknya efek sisi dari teman-teman Kagendra ya. Kalau mereka mau ngambil Tigreal di pick keempat ini better ban Chow aja. Seenggaknya yang tadi aku bahas Chow kalau sebagai roamer atau sebagai XP, roamer sih harusnya Chow-nya nanti itu bakal ngerapatin banget karena Jushin dan ngebuat Jushinnya nggak bakal bebas untuk bisa bergerak membantu laning lainnya. Tapi ya Tigreal yang mereka tutup ternyata mereka nggak mau coba ambil Tigreal di sini. Dan apa nih jawaban dari Kagendra nih?
Oke, Kagendra bisa nge-ban ke arah Lunox, bener banget karena berhubungan mereka punya gold lanernya juga belum kelihatan. Yap. Jadi udah better kita tutup aja. Moskov, Nathan, Cloud sebenarnya masih terbuka, bebas. Bahkan Iritel pun juga bisa menjadi sebuah pilihan ya, kalau emang dimainkan. Nah, selanjutnya ini dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Kayaknya selain dari Tigreal, apa ya yang menarik ya, Arlott maybe bisa aja ditutup Moment Maker juga biar Harit sama Suyonya pun juga jadi finishernya enak gitu di sana. Sebenarnya enak juga sih untuk nge-ban Arlott ya, karena kan Nolan ini kan nggak terlalu kuat kalau head to head sama Arlott, itu yang pertama. Yang kedua Suyo juga bisa kena Final Slash gitu kan. Tapi ya lebih aman untuk menghilangkan Hilda, potensial hero dari Shogun juga yang kita tahu ya salah satu hero yang sekarang lagi populer banget nih. Untuk Hilda ketemu sama Assassin kan pasti bakal menang buat Hildanya gitu ya. Dan last banning dengan gadanya Lunox sebagai counter dari Harit, nanti udah bisa di-ban. Jadi ya bisa ke arah Moskov mungkin kalau mereka mau main hero yang kuat di laningnya ketemu sama Harit. Tapi kalau mau main yang lebih cepat lagi early game, ini ambil pick off dulu gak sih? Ambil Rome dulu gak sih kalau menurut aku? Kan, aku cukup setuju juga. Tapi balik lagi Romer typical apa? Tapi knowing that dia ngambilnya Nolan, Sin dan juga Povius, kayak siap-siap pick off. Deny, Kagendra punya Chow juga sebenarnya bisa. Namun mana tahu ada hero-hero pick off lain yang bisa diambil, maybe target centris Kaja, Franco, itu pun juga bisa ide. Ternyata yang menjadi momen maker yang mereka dari teman-teman Kagendra terbuka bebas ini dua hero. Iya, dan memang Edith juga powerful ya. Untuk satu-satunya hero yang menurut aku di level 2 dia punya 4 detik crowd control loh dari onward dan juga earth shatter kalau dikomboin gitu ya. Ke arah hero yang nggak bikin tough boots udah pasti kenanya 4 detik gitu. Dan dia juga sebagai hero kiter yang menurut aku bakal kuat banget nanti di landing phase-nya atau berarti di roam ya kalau dari tim Liquid Academy ID. Ini bakal ngerepotin pada saat dia ngebuka para Marwati nanti di area objektif. Dan ya Valentina yang diambil, jawaban paling tepat dari adanya Edith dan Chow yang tadi aku bahas. Dan pick terakhir, apa nih yang enak nih? Harus bawa hero yang punya Purify. Moskov bisa sih, atau Kari nggak ada. Kurang, kalau Chow yang tadi diambil enak sih. Iya sih, susah escape sih. Lawannya Harit, benar-benar jaga-jaga dari Chow, bisa diloncatin Suyo sama Gatot. Sebenarnya kalau kita lihat dari line up teman-teman dari Kagendra mau main marksman pun juga kayak ya saya di target. Ya. Jadi kita let's see aja untuk last pick. Nah, sebenarnya cukup menarik sih. Or maybe Cloud. At least ada potensial buat kabur, escape. Bisa sih harusnya. Dan satu pilihan itu terakhir, apa yang akan diambil oleh Liquid Academy ID? Dan Iritel ya. Ini lagi-lagi hero yang cukup populer di belakangan hari ini. Karena ya Iritel juga sering banget muncul di MPL ya. Dan Iritel masalahnya tetap aja nih, kalau dia bawa Purify itu secara nggak langsung ngebuat Iritel tuh potensinya nggak keluar maksimal gitu. Karena ya heavy crossbow damage-nya jadi nggak terlalu besar kan. Benar, dan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan. Bukan lama doang, sangat lama. Karena kalau misalkan mau respect ke arah Chow-nya, ke arah Valentinanya ataupun Gatot, ya udah kalau bawa Purify, definisi main sabar, berharap tidak di-press. Dan Haritnya sih yang emang yaudah kita harus jaga jarak lah ya, soalnya emang synchro visionnya bisa reach-nya cukup jauh juga. So let's see hasilnya bakalan seperti apa dari 10 hero yang telah dipilih tentunya untuk hari ini. Kagendra versus Team Liquid Academy ID game number 2. Yap, dan match point untuk Team Liquid Academy ID. Apakah mereka bisa menyapu bersih kemenangan? Tapi ya jujur kalau untuk bicara prediksi yang tadi aku bahas ya, ini aku sekali lagi prediksian ke arah Kagendra nih. Dan apakah Kagendra bisa untuk memenangkan match up melawan tim Liquid Academy yang dimana sekarang kita lihat power dari hero-hero mereka juga di dalam power yang lagi kuat-kuatnya juga. Karena Shogun itu benar-benar salah satu XP laner yang menurut aku paling power pakai Chow-nya sih. Jadi dari semua hero powernya Shogun, pakai Chow tuh dia kayak nggak pernah kalah gitu loh di MDL. Kayak benar-benar 100% win rate gitu loh untuk Chow-nya. Makanya ini bakal sangat menguntungkan buat tim Liquid kalau mereka berhasil mengalahkan Kagendra dengan hero-hero yang menurut aku lagi dalam meta-metanya semua nih. Selain dari itu juga dari dia tahu timing, dia tahu cara kita mau pick off-nya ke arah siapa. Secara overall Shogun emang sudah tahu lah ya yang terbaik tentunya buat timnya dan juga setupnya juga. Tapi balik lagi Ron
dengan menggunakan Soyu bakal lebih bisa agresif, tapi kalau tahu misalkan player 5 yang menggunakan Jushin dari hari-hari kemarin seperti sekarang, kesempatan untuk tarik itu sangat-sangat besar, dan bahkan seperti sekarang ditarik kembali. Setelah 2, HRVTZ masih bisa sustain, tetapi tidak cukup ternyata. 2 tuker 2, tapi malah diangkat seperti ini, kayaknya masih gain untuk teman-teman Kagendra, walaupun goldnya lebih banyak ke arah teman-teman tim Liquid Academy ID. Iya, yang jadi permasalahan adalah untuk Nolannya kehilangan 2 buff-nya loh. Ini yang bakal berpengaruh nanti di turtle yang pertama ya. Karena dia nggak punya energi yang cukup untuk bisa mengeluarkan semua skill source-nya, dan juga dia nggak punya tambahan penetrasi dari orange buff. Memudahkan Ron harusnya untuk mendapatkan experience lebih banyak terlebih dahulu. Dari lava golem harusnya dia bisa level 5 sih. Kalau tadi sempat ambil 1 point kill kayak sekarang ini ya. Oh, masih belum nih. Dan kembali mid lane yang menjadi saksi di mana terkuburnya HRVTZ untuk kedua kalinya. Turtle memang dipegang oleh Ron, tapi masalah sekarang udah ada bayang-bayang juga dari Lantern Flare. Earthshatter dihindari, dan wow, Let's go. timing yang tepat dari Blazers untuk dikeluarkan bersatu dengan Retribution, mendapatkan turtle yang pertama. Shogun tereliminasi, dikejar dengan Infernal Pursuit, dan menjauh. Daniel terangkat lagi oleh Lantern Flare. Tapi nggak hanya Daniel, nih kayaknya bakal coba mengangkat juga orange buff dari tangan Ron nih. Dan masih ada 4 player di sana. Tidak boleh terlalu maksa, tapi tentunya langsung aja di stun dan dash. Wow, All in the middle. Semuanya bisa kena dan juga tereliminasi 2 orang. 1 tuker 1, double kill untuk Daniel. Masih dilanjutin tim fight ya teman-teman dari tim Liquid Academy ID, terlalu dalam. Masih bisa sustain dan akhirnya triple untuk teman-teman dari Kagendra. Hampir aja bisa kena, tetapi HRVTZ agak sedikit agresif di sini. Apakah bisa Maniac kumpul ke arah 4, tumbang dan juga langsung tereliminasi juga. Dan tim Liquid Academy masih bisa sustain dan pada akhirnya harus tumbang 4. Iya, itu hampir Maniac memang, tapi wow, itu ada apa ini? Kedua belah tim ini tiba-tiba bermain cukup acak-acakan juga ya, aku bisa bilang ya. Ini semua menekankan ke arah bagian orange buff tadi, dan sekarang jadi hal yang sia-sia untuk kedua belah tim gitu. Semuanya jadi sama lagi di angka 10.500 gold. Untuk point kill juga 6 dengan 6, jadi agak terlalu agresif yang sia-sia di awal, membuat mereka menjadi nggak dapat keuntungan sama sekali untuk kedua belah tim. Tapi ya, terlihat memang gangguan dari Shogun itu terlalu terlihat ya, karena memang dari segi power clear minion, sepertinya cowok dari Shogun ini jauh banget lead dibandingkan dengan Moveus. Oke, dan kalau kita misalkan tarik kembali, tadi teman-teman dari Kagendra ketinggalan kurang lebih udah hampir mau 2000 gara-gara tidak. Walaupun mereka dapat turtle dan juga menukarkan 2 kill ya, 2 nyawa. Awalnya aku mikir kayak at what cost? Tapi tiba-tiba teman-teman dari tim Liquid Academy ID, oke, kita pede nih, kita invite aja yuk. 4-nya rata. Malah bisa mengimbangkan dan juga bahkan melebihkan sekarang. Dan gara-gara momentumnya seperti ini kayak cukup menarik kalau misalkan mereka ingin kontes lagi ke arah turtle yang kali ini. Ya, tapi terlihat di area river sana, Earthshatter Flicker dibuka, onward dikeluarkan, Avatar of Guardian. Dan gimana 3 member terkena efeknya, Shogun down, mencoba escape, tapi sepertinya Mobius terlalu dalam. Dan ya, ada pertukaran memang dengan tershutdown sudah Daniel. Ditambah Nolan, terkena efek stun, tapi Ron pun dieliminasi double untuk Nolan. Bahkan Hanafi dikejar, Arrow Strafe yang membuat physical defense-nya menghancurkan satu member terakhir dari Kagendra dan tim Liquid Academy ID. Turtle kedua milik mereka. Kalian membalikan kita 4, ayo kita balikin. Ternyata mereka bisa rise up to that occasion. Dan gara-gara hal itu, 1,7 gold lead telah diambil kembali untuk teman-teman tim Liquid Academy ID. Kalau kita ngomongin secara in-game equipment by Dunia Games, mereka sudah mulai mengejar, item-item dasar mulai ada. Sedangkan teman-teman dari Kagendra malah adanya item pecahan lebih banyak dibanding item core-nya mereka. Sepatu rata-rata oke, udah jadi, udah ada Tafus, sudah ada Dominance. Tapi kalau misalkan diatur seperti sekarang, potensi Purify yang terpaksa diambilkan oleh player 1 itu tidak bisa fully unlock Irithel punya full damage juga. Dan bahkan sekarang HRVTZ ditarik dan juga bahkan ada punishment yang hampir aja 1 lawan 2. Avatar of Guardian pun juga ya udahlah, kita harus buka secara cuma-cuma daripada aku harus ke pick off nantinya. Betul, dan sekarang memang di-lead oleh tim Liquid Academy ID ya, tapi setidaknya Kagendra lagi-lagi punya pressure balasan juga. Lihat di bagian atas dengan pick off ke arah Irithel, mendapatkan juga 1 turret di atas. Ada sedikit keuntungan yang mereka bisa kejar dari tim Liquid Academy ID. Mereka masih harus lebih bersabar lagi. Mungkin sekarang PR-nya adalah gimana membuat Irithel-nya lebih nyaman lagi dari segi farming. Karena harusnya dari segi power, Irithel masih belum ada di puncak dari kekuatannya. Dia masih membutuhkan 2 item lagi minimal untuk bisa memberikan burst damage. Dan ingat, dia nggak bawa sprint.
Jadi damage dari heavy crossbow itu benar-benar berpengaruh dari items yang dia build aja, bukan dari tambahan efek sprint yang biasa dibawakan oleh retail. Dan kali ini memang masih membuka vision saja, masih beradu pandang untuk kedua belah tim. Dan ya, berbeda dengan di 6 menit awal, sekarang udah mulai menurunkan tempo permainan nih. Dan sudah mulai slow down, tapi agresivitasnya kayaknya cukup menarik ya dari teman-teman tim Liquid Academy. Iya. Retailnya walaupun terpress down lumayan mahal dan lumayan berkali-kali, teman-teman dari Kagendra pun tidak stop untuk looking ya, untuk mencari lagi siapa yang sebenarnya bisa menjadi target nextnya juga. Mengingat kalau misalkan turtle-nya pun juga masih bisa dikontes selama Ron masih ada di sana, 50-50 is a chance. Yang penting retribution-nya ada. Yap, berbeda satu level memang. Tapi Shogun, dua Dragon, dan Turtle disecure oleh Daniel. After Guardian juga dibuka untuk membuat tim Liquid Academy mundur semuanya. Satu member down, di mana ada pertukaran dengan Kenziski, tapi terlihat Shogun pun masih bisa melarikan diri. 1-2 menjadi keuntungan yang sangat berlipat untuk Kagendra, karena ya momentum dari Shogun kembali menjadi misteri untuk tim Liquid Academy ID. Daniel down, dari kali ini Ron memang masuk, berhasil mendapatkan purple buff. Tapi sepertinya tim Liquid Academy nggak tinggal diam, mereka mencoba untuk mencari trading lain di bagian tengah. Kalau kita ngomongin overall secara trading, teman-teman dari Kagendra mereka berhasil untuk memenangkan team fight yang itu. Tapi balik lagi, kayak tadi ada mungkin mana tahu miskom ataupun sesuatu yang emang belum dibahas atau belum sempat dibahas. Itu soalnya kayak kelihatan gitu loh, targetnya itu tuh terbelah dua, di mana Ron dan juga Daniel, oke kita fokusnya ke Cusin aja, tapi Cusinnya tidak dapat. Sedangkan malah di belakang ada satu orang tuh tadi aku lupa, I think. Oh ya sorry, tadi Kenziski sama Ron yang mengejar, tapi Danielnya tuh yang malah ditarget sama Povi. Seperti sekarang Ron malah dikembalikan lagi posisinya dari teman-teman tim Liquid Academy gara-gara tadi ke pick off. Ini kesempatan mereka untuk tidak melepaskan momentum itu. Ya, tapi kali ini Kagendra yang memegang kendali permainan harusnya ya, karena ada pressure di bagian atas dan juga tengah yang akan mereka coba paksakan. After Guardian dari Hanafi Z belum mampu untuk menggapai siapapun. Wow, di cutting dari bagian belakang. Archater onward, kombinasi skill Daniel. Serangan untuk 3 kalinya dan Daniel pun dieksekusi. Dan gak hanya Daniel karena Shogun pun down. Lihat gimana player 7 atau Nolan yang coba untuk escape. Menghindar menjauh, tapi Hanafi nggak punya kemampuan lagi untuk bisa menghindar dengan After Guardian yang dipakai untuk mencoba menginisiasi di area turret tadi. Oke, kita ngomongin secara resource yang mahal dan juga informasi yang penting. Rata-rata emang sudah diinisiasi terlebih dahulu dari teman-teman Kagendra. So that's why dari teman-teman tim Liquid Academy, mereka sudah tidak punya Avatar of Guardian. Zaman Force pun juga terpaksa dikeluarkan. Ron pun juga awalnya emang udah lumayan tipis, jadi yaudah kesempatan buat kita gas seperti sekarang. Kesempatan buat mereka ngegas ke arah Lordnya juga. Teman-teman dari Kagendra full force on juga. Zaman Force dari belakang, tapi player 5 lah yang bisa mendapatkan Lord. Ron menjadi target utama di sini, hampir aja dikejar dengan Unstoppable Force. Masih juga bisa mendapatkan mega kill untuk player 6. Tapi 2 orang udah terpaksa tumbang dan bahkan Ron dikejar habis-habisan sama player 6. Gak dikasih lepas, gak boleh terlalu memaksa. Mereka harus defense secara kuat untuk kali ini. Iya, masalahnya tadi memang Shogun lagi-lagi membuat Retribution nggak mudah di-trigger oleh Nolan ya. Tapi untungnya lasitnya masih dipegang oleh Jushin. Kali ini Lord pertama di bagian bawah memang nggak ada slow push karena minionnya masih mendorong juga ke arah base dari Kagendra. 3 inner turret sepertinya bisa untuk didapatkan oleh tim Liquid Academy ID. Mengingat masih menit 10, harusnya masih ada 3 passive base turret dari Kagendra. Dan akan seperti apa pressure yang coba dilakukan, harus berhati-hati karena ya sekali lagi, kalau main area high ground ini power dari Cho akan sangat-sangat merepotkan. Lihat gimana Ron juga memberikan Pokemon damage yang cukup masif. 1 combo skill, 2 bar hilang dari Jushin. Oke, dan bahkan Hanafi sih tadi terlalu berada di depan. Kesempatan seperti sekarang, The Way of the Dragon full commit. Avatar of Guardian untuk mengambilkan posisi lagi. Player 6 akhirnya ter-shutdown. Player 5 langsung jadi kejarkan lagi dan juga akhirnya bisa ditutup juga. Momentumnya sangat bagus dan Lord pun juga bisa dibersihkan. Masih berdiri itu base turret di bawah. Tapi ini adalah kesempatan untuk teman-teman dari Kagendra masih bisa survive. Dan masih ada nafas yang diperpanjang lagi. Ya untungnya 2 target yang didapatkan, dua-duanya shutdown loh. Jadi seenggaknya ada pundi-pundi gold yang dipecahkan oleh Kagendra. Dan sekarang membuat, memang ada gap gold di angka 5.000. Tapi setidaknya mereka nggak kehilangan base turret. Jadi nggak ada pressure tambahan dari wave minion yang besar. Wow, tertangkap sudah Nolan. Dan itu dia ya power dari Shogun yang memang sangat jadi PR banget buat para assassin user, terutama untuk tim lawan dari Shogun.
Dan kali ini dari item decisions dengan 4 item yang akan dituju oleh Iritel. Baru ada 3 di sana, Great Dragon Spear, Berserker's Fury dan juga Husk Claw. Masih butuh mungkin karena Windtalker sebagai penunjang dari movement speed tambahan juga untuk Iritel. Tapi harusnya setelah item keempat selesai sih ini bisa sih untuk ngebuat Iritelnya jadi punya critical hit yang harus mulai dipikirkan ulang oleh Kagendra. Itu Chusin megang Sky Piercer. Mantap. Tapi tergantung juga, dia baru nge-build ke arah Sky Piercer item keempat. Sedangkan dia mendapatkan 5 killnya sekarang. Ya. Apakah bisa sempat nge-stack up kah? Sebenarnya kalau bicara stack up kayaknya susah ya. Tapi jujur Sky Piercer tuh item wajib kayak dari Jushin deh. Soalnya hampir di semua skenario turnamen itu selalu ada dan Avatar of Guardian yang dibuka timingnya tepat sekali langsung menghunus jantung dari Jushin dan bahkan kali ini terbagi Hanafi 2 Tizi. double untuk Kenshiki. Tapi di sisi lain Hanafi menahan 3 player dari tim Liquid Academy ID dan pertukaran 1 untuk 2 di 9 detik Lord kedua yang akan hadir. Wah, itu benar-benar berbakti Gatot Kacanya Hanafi Tizi ya. Karena tahu kalau misalkan teman-teman bahkan 2 damage dealer dari tim Liquid Academy ataupun inisiatornya untuk maju seperti sekarang itu Wah. PR berat kalau mereka misal melanjutkan. Zaman Force sudah keluar dan juga bahkan orang punya ultimate pun juga sudah. Dan kalau teman-teman dari tim Liquid Academy kayaknya tidak wise kalau mereka lanjutin tim fight ini. Iya, tadi ada flicker yang sebenarnya agak sedikit miss sih. Tadi karena wall dari tengah ya. Dan untungnya nggak mau overcommit juga dari Kagendra mengingat targetnya adalah Povis gitu ya. Tadi gagal untuk flicker escape-nya. Blade of Despair di tangan dari Nolan, burst damage potensial semakin besar lagi dari sang assassin dari tim Liquid Academy ID. Harus sudah mulai aware para backup dari Kagendra. Tapi jangan lupakan, dari Nolan juga harus aware sama Shogun nih. Karena udah berulang kali tuh. Palanya udah ditendang berapa kali tuh sama Shogun tadi ya, The Way of Shogun. Berulang kali bahkan kali ini Conceal Play mencoba menangkap Iritel, Purify dikeluarkan, target yang salah. Dibalikan kah dengan Lantern Flare yang konek kedua dan berhasil mencabut nyawa dari Shogun. Hanafi engage kembali malah membuat double, tapi masalahnya Nolan down terlalu dalam dengan 3 member yang terlalu menyakitkan. Tapi Poveus Winter Crown di timing yang tepat membuat dirinya selamat dan Lantern Flare kembali menjadi mimpi buruk dengan 4 member down. Kagendra dibungkam. Tim Liquid Academy ID mendapatkan momentum dengan 4 player yang langsung membuat wipeout kembali tercipta untuk mereka. The Cavalry's Rise dan sekarang 2-0, 1 tiket Grand Final untuk tim Liquid Academy ID. Langsung aja di-secure seperti itu teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Anda sudah terlalu powerful dan pressure-nya terus-menerus diberikan. Pada akhirnya kunci